di Afghanistan mengambil momentum itu gitu untuk mengambil alih pemerintahan di Afghanistan secara nasional ya, di seluruh negerinya. Dan beberapa minggu lalu ternyata operasinya berhasil gitu. Jadi Taliban itu berhasil ibaratnya transisi gitu, transisi pemerintahannya gitu ke pemerintahan Taliban yang baru ini. Begitu. Jadi sebagai Muslim gitu ya, maksudnya kan kita harus sangat aware gitu dengan konflik ini juga, dan bagaimana sih itu implikasinya gitu terhadap event besar ini gitu untuk kedepannya, dan bagaimana kita menyikapinya juga gitu. Dan itu penting untuk mengetahuinya. Dan bersama kita sudah ada Ustadz Agung ya, sebagai pengisi materi untuk pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Bisa. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kalau langsung saja, karena sudah waktu untuk materi. Ya, boleh silakan. 1 jam ke depan ya. Jadi Ustadz Agung insya Allah akan membawakan cara ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan dan membuka wawasan kita terkait dengan sejarah panjang perjuangan Afghanistan, masyarakat Afghanistan. Pada hari ini mudah-mudahan dengan waktu 1 jam bisa saya sampaikan. Saya mau share screen dulu sebentar. Mungkin tidak seluruh bagian dari presentasi ini akan saya sampaikan karena memang waktunya juga, dan pertanyaan atau mungkin nanti bisa dielaborasi di dalam pertanyaannya. Jadi saya beri judul sejarah perjuangan masyarakat Afghanistan melawan pendudukan asing. Jadi sebenarnya bukan hanya di seputar Taliban saja, tapi juga banyak fase gitu ya, banyak fase. Dan itu coba kita akan lihat satu persatu supaya kita punya pandangan, punya wawasan sejarah yang cukup untuk melihat dan juga nanti menimbang dan juga menyikapi perkembangan yang akan datang. Kita berguna untuk kebijakan atau cara penilaian kita di masa yang akan datang, insya Allah. Di dalam tour itu saya disuruh menyampaikan sedikit tentang kurikulum vitae. Sebenarnya mungkin tadi sudah, bahwa saya lulusan S1-nya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan ke Humphrey School of Public Policy di Minnesota. Itu mengambil kebijakan publik ya, Master of Public Policy. Dan setelah itu saya lebih banyak menganalisis sejarah dunia Islam terkait dengan jatuh dan naiknya rejim-rejim di dalam dunia Islam, ya, kekuasaan dunia Islam, dan termasuk juga yang sekarang ini akan kita bahas, yaitu tentang Afghanistan. Sebagai perkenalan saja dulu, mungkin ada yang belum tahu di mana itu Afghanistan. Ya, posisinya kurang lebih di Asia Tengah bisa disebut, karena memang banyak negara yang akhirannya stan. Itu secara bahasa gabungan antara Turkic dengan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa lokal, yang artinya negeri.
Karena dulu di Turki Utsmani juga pernah ada Bulgaristan, ada Yunanistan, itu juga mengambil tradisi penamaan suatu daerah menggunakan akhiran stan. Jadi Afghanistan ini sebuah negara yang tidak punya akses ke laut, ya. Berbeda dengan Indonesia dan Jepang yang merupakan kepulauan di mana-mana laut. Kalau Afghanistan itu dia tidak punya akses ke laut lepas, ya. Dan tidak ada juga sungai besar yang bisa mengantarkan mereka ke laut. Gitu, ya. Sekilas mirip Swiss yang tidak punya akses ke laut, tapi Swiss masih bisa menggunakan beberapa sungai yang melintasinya. Afghanistan itu di sisi baratnya itu berbatasan dengan Iran, kemudian di utaranya ada 3 stan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan ada satu daerah disputed ini yang masih dipersengketakan, ini sebenarnya wilayah Cina. Kemudian wilayah selatan ini, perbatasan selatan hampir seluruhnya berbatasan dengan negara Republik Islam Pakistan. Dan antara dua negara ini memang ibu kotanya sangat berdekatan. Antara Kabul itu tidak persis di tengah-tengahnya, tapi agak sedikit ke timur, dan Islamabad posisinya memang ya di sini sebenarnya sangat dekat itu kalau ditempuh dengan jalur darat. Beberapa kota yang perlu kita ketahui seperti Mazar-i-Sharif ini yang di utara, kota besar di Afghanistan Utara, kemudian Herat ini pusat madrasah Afghanistan, bisa disebut kota santrinya mereka. Kemudian di selatan ini ada Kandahar. Kandahar ini tempat lahirnya pergerakan yang kita kenal sebagai Taliban. Dari Kandahar kalau kita langsung ke Pakistan berarti ketemu Quetta. Quetta ini tempat di trainingnya agen-agen intelijen Pakistan, karena mereka punya sekolah intelijennya itu di Quetta. Ya. Makanya banyak orang yang mengatakan sebenarnya Taliban ini eksperimentasi dari ISI, ya, atau Inter-Service Intelligence, ya, semacam CIA-nya Pakistan. Tapi nanti kita coba lihat seperti apa sih sebenarnya hubungan-hubungan di antara mereka ini, gitu ya. Tapi paling tidak secara geografis, mudah-mudahan kita sudah terbayang posisinya, termasuk negara yang berada di Asia Tengah spesifiknya, dan memang kaya akan mineral. Kalau kita buatkan peta topografi, ini memang sebagian besar adalah wilayah pegunungan, kecuali yang di barat. Kecuali yang barat dan agak sedikit selatan ini. Selebihnya ini adalah pegunungan-pegunungan yang memang sulit untuk ditaklukkan atau sulit untuk dikuasai seluruhnya secara militer, dan memang sudah pernah menjadi kuburan bagi ambisi berbagai negara imperialis. Bahkan kalau kita mundur sampai ke perluasan Mongol dulu, Mongol juga menghindari sebenarnya Afghanistan karena bukan medan yang cocok untuk peperangan mereka. Mongol mengandalkan kavaleri, dan terrain Afghanistan ini tidak cocok untuk perang kavaleri. Jadi Mongol membypass saja Afghanistan. Kemudian di masa abad ke-19 ketika Rusia sedang ekspansi besar-besaran ke arah timur dan Inggris sedang mempertahankan British Indianya, dulu British India itu terdiri dari Pakistan, India, dan Bangladesh, itu mereka memperebutkan wilayah ini. Memperebutkan wilayah ini dalam sebuah terminologi, kalau kita lihat sejarah itu terminologinya The Great Game. Kalau kita search di internet The Great Game, itu biasanya muncul yang paling atas itu adalah persaingan antara kekaisaran Rusia sebelum komunis, masih eranya Tsar, ya, eranya Tsar, dengan Inggris, eranya Ratu Victoria. Jadi mereka berebut wilayah ini dan dua-duanya kalah. Dua-duanya berusaha bercokol di Afghanistan, tapi dua-duanya kalah. Dua-duanya tidak bisa bertahan lama. Kemudian abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, terjadi Perang Dingin antara blok Amerika dan kemudian blok Rusia sendiri, atau dulu lebih tepat disebut Uni Soviet. Terjadi Perang Dingin, dan itulah setting pertama Uni Soviet masuk ke Afghanistan. Dan juga gagal. Kemudian nanti kita sekarang lihat juga Amerika Serikat masuk dari 2001 sejak the war on terror-nya mereka. Akhirnya setelah 20 tahun juga kebijakan mereka untuk membuat Afghanistan ini dipimpin oleh pemerintahan sekuler yang mereka bisa kendalikan ternyata juga gagal.
Itu kira-kira apa overview-nya ya, overview secara umum tentang Afghanistan. Nah, kalau kita masuk sedikit lebih mendetil, bahwa pertama kita perlu tahu bahwa penduduk Afghanistan itu 99% adalah Muslim, dan Muslim kemudian dengan mazhab yang paling mayoritas paling besar sekitar 80% menganut mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ya, sebagaimana kita ketahui di dunia Islam yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memiliki 4 mazhab ya, 4 mazahib, mulai dari Imam Malik ya, yang kita kenal sebagai Maliki, kemudian Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Muhammad bin Idris atau kita kenal dengan beliau sebutannya Imam Asy-Syafi'i yang paling banyak diikuti di Indonesia, dan kemudian yang paling terakhir itu adalah Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal sebagai Hambali. Nah, di antara keempat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi ini adalah yang paling luas, gitu ya, yang paling banyak membuka peluang-peluang untuk interpretasi terhadap hukum Islam, sehingga memang agak cocok dengan mentalitas atau kultur bangsa Afgan. Ya. Namun di Afghanistan juga ada Syiah yang mayoritas berada di suku Hazara. Dan ini memang akan menjadi suatu isu tersendiri karena memang suku Hazara atau Syiah di Afghanistan ini mendapat dukungan penuh dari tetangga sebelah baratnya, yaitu Iran. Ya. Jadi di sini juga ada dimensi konfliknya, itu bukan hanya antara sekuler, komunis, Islamis, ya, tetapi juga ada faktor di antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mungkin itu tidak akan kita bahas karena itu bakal menghabiskan waktu dan panjang. Nah, mazhab Hanafi juga dengannya tentang daulah, tentang kepemerintahan memang cenderung tidak sentralisasi dan tidak hierarkis. Sehingga tadi saya katakan lebih cocok untuk masyarakat Afghanistan yang memang kesuku itu lebih dominan. Ya, kenapa lebih dominan? Memang mereka secara turun-temurun menghargai setiap suku memiliki majelis syura'nya, dan kemudian antar suku juga ada majelis syura'nya. Jadi semua keputusan terkait dengan kehidupan mereka secara komunal itu diputuskan melalui syura'. Jadi tidak pernah dikenal adanya sentralisasi. Makanya ketika kerajaan Afghanistan itu berdiri, rajanya memang menjadikan Islam sebagai dasar kerajaan ya, sampai tahun 1928 nanti. Ya. Jadi sederhananya masyarakat Afgan itu ya masyarakat Muslim yang tidak ada masalah dengan penerapan syariat. Ya. Tadi dengan pendekatan tentu saja pendekatan fikih Imam Abu Hanifah. Ya, agak berbeda dengan misalnya Hambali, berbeda dengan nanti mazhab Imam Syafi'i apalagi Maliki. Itu mungkin diperlukan satu kajian tersendiri saja, perbandingan mazhab itu nanti bisa dijelaskan. Nah, secara kultural mereka ini adalah orang yang sederhana sebenarnya, sederhana apalagi yang di kampung-kampung. Mereka itu menyekolahkan anaknya di madrasah, kemudian anak-anak ini disebut talib, ya, ini serapan dari bahasa Arab, dan jamaknya jadi taliban. Ya, jadi mereka ini memang dasarnya adalah dasar para santri, kalau kita menyebutnya santri, gitu ya. Kemudian dipimpin oleh seorang guru yang mereka sebut mullah, ya, mullah. Kalau kita mungkin menyebutnya itu padanannya mungkin untuk Indonesia tradisional yaitu ya kiai gitu ya. Jadi ada madrasah, ada kiai, ada santri. Kalau mereka ada madrasah, ada mullah, ada talib. Ya, jadi itulah sendi utama Afgan. Ya. Sehingga mereka relatif hidup itu tidak ada konflik ya, tidak ada konflik terutama untuk urusan untuk urusan Islam atau syariat Islam. Kemudian mulai abad ke-10 Masehi atau sekitar 900-an, itu berarti sekitar abad ke-3 Hijriah, itu para ulama Afghanistan ini membuka wawasan mereka. Jadi mereka sekolah keluar, sekolah ke Bukhara, ya, sekolah ke Mashhad, sekolah ke Baghdad, sekolah bahkan sampai ke Mekah, Madinah, bahkan ada juga yang sampai ke Al-Azhar di Kairo. Jadi tidak juga kita katakan bahwa mereka ini hanyalah ulama-ulama lokal, tapi kelasnya kelas internasional. Seperti yang kita lihat
beberapa pentolan Taliban 2021 ini mereka adalah ahli fikih, ahli tafsir, punya karya-karya dalam bahasa Arab. Jadi kalau gambaran orang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terbelakang itu sesungguhnya terbaliknya. Memang mungkin ada segmen bawah gitu ya, atau segmen masyarakat awamnya memang ada, dan itu di semua tempat juga ada gitu ya. Tetapi untuk mengatakan bahwa seluruh Taliban ini adalah orang-orang yang terbelakang dan tidak mengerti tentang Islam, tentu saja itu agak sedikit sembrono dan keliru. Tapi kita akan lihat bahwa ada kasus tahun 2001 nantinya. Kemudian tahun 25 sampai dengan 28 ini adalah eksperimentasi kerajaan di bawah Raja Amanullah Khan yang kemudian mencoba mengintroduce sistem di mana syariat Islam itu tidak lagi menjadi sendi utama. Jadi kalau sebelumnya para mullah ini memiliki independensi dalam memutuskan masalah perkara hukum di dalam setiap suku, ya ini kemudian mencoba dirubah oleh Amanullah Khan ini dengan mencetak ulama sendiri, tidak melalui sistem madrasah. Ya. Dan mereka mencetak para qadhi yang setara dengan hakim, kalau di beberapa negara itu ya disebut mufti, atau kadang-kadang kalau di Turki disebut juga Syekhul Islam. Jadi negara ingin campur tangan untuk urusan syariat, dan ini yang menimbulkan konflik pertama berbasis agama. Jadi kemudian mereka melahirkan para cendekia, saya cenderung menyebutnya cendekia, karena mereka ini sekolah di sekolah sekuler, tapi kemudian juga belajar agama, kemudian memperdalam agama itu tidak selalu ke Timur Tengah, tetapi menyekolahkannya seperti misalnya Muhammad Musa Shafiq. Ini adalah alumni Columbia University. Kita tahu Columbia ini di Amerika Serikat termasuk salah satu di antara Ivy League. Jadi sebuah jaringan sekolah yang memang top tier lah untuk di Amerika. Tetapi kita tahu lulusan Chicago University, kalau di Kanada itu lulusan McGill, ya lulusan universitas-universitas yang memang sering mencetak orientalis, tidak semuanya kita temukan mereka ini sesuai dengan penerapan syariah sebagaimana yang dipahami para ulama yang memang dicetak di kampus-kampus yang merupakan tulang punggung dari usuluddin, ya, agama, tentang agama, pusat-pusat agama di dunia Islam. Itu kira-kira gambaran intervensi pertama monarki terhadap sendi kehidupan Islam. Jadi ini disrupsi pertamanya tahun 1925. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dunia, kita tahu 1924 itu Mustafa Kemal Atatürk yang juga merupakan teman dekat Raja Amanullah Khan ini baru saja menghapuskan Turki Utsmani sebagai kekhilafahan. Ya. Jadi dihapuskan dulu Kesultanan 1922, kemudian 1924 dihapus kekhilafahan. Jadi Turki betul-betul menjadi negara sekuler. Dan kita temukan benang merah bahwa juga Amanullah Khan ini banyak mengambil model-model Islam yang diinginkan seperti yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, kalau di Mesir ada namanya Cadas, kalau di sini dia mengintroduce sesuatu yang sesuatu yang juga sekuler. Ini mungkin kalau mau dikaitkan dengan dunia pada umumnya 1925. Secara sekilas saja saya ingin mengatakan bahwa tantangan berikut yang akan terjadi di Afghanistan setelah sekularisme itu mulai masuk adalah memang sekularisme ini juga membawa paham-paham yang ekstrim, diantaranya adalah paham komunis. Nah, paham komunis ini tentu saja originate atau dimulainya itu adalah ketika Kekaisaran Rusia tumbang tahun 1918 ya atau 1917 melalui revolusi Bolshevik. Ya. Ini naiknya suatu paham Marxis Leninis yang terkait dengan cara pandang tadinya ekonomi, politik, kemudian menjadi sebuah negara. Paralelnya dengan Indonesia di tahun 1917-an itu kemudian muncul juga Partai Komunis Indonesia. Tapi kalau di Indonesia dibawa oleh seorang Belanda ya, yang bernama Henk Sneevliet. Sedangkan di Afghanistan partai komunis yang pertama kali berdiri itu didirikan oleh cendekiawan, saya sebutnya cendekiawan Afgan sendiri. Yang pertama didirikan oleh Nur Muhammad Taroki, yang kedua Babrak Karmal. Ini yang mengintroduce
yang memperkenalkan paham komunis di Afghanistan. Masalah apa namanya faksi Khalq dengan Parcham nanti saja kalau memang diperlukan. Sementara anggap aja satu dulu. Jadi tahun 1965 awal tahun 1 Januari ini beberapa bulan sebelum kalau di Indonesia itu pemberontakan G30 SPKI. Jadi kontras ya, ketika di Afghanistan muncul Partai Komunis, di Indonesia Partai Komunis bubar ya, di tahun yang sama. Ya. Nah, mereka memunculkannya dengan nama, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, People's Democratic Party of Afghanistan atau PDPA. Didirikan oleh Nur Muhammad Taroqi Babrak Karma. Ini masuk komunisme pertama kali. Tapi yang memulai kudeta bukan komunis pertama kalinya, tetapi masih pecahan dari keluarga monarki Afghanistan yang cenderung ingin meninggalkan masa-masa monarki. Dia adalah Muhammad Daud Khan, seorang jenderal, perdana menteri juga, didukung militer, mengkudeta raja terakhir Afghanistan, yaitu Muhammad Zahir Shah. Ya. Dia sedang berobat ke Roma waktu itu. Baru pulang sekitar 2006 atau 2007. Jadi pengasingannya cukup lama. Tidak lama setelah itu dirubahlah sistem kepemerintahan dari monarki menjadi republik. Maka kemudian ganti bendera. Ya. Tapi ini cuma ID saja, identitas saja. Saya tidak mengamati perubahan bendera, nanti waktu kita habis. Tidak lama setelah itu Muhammad Daud Khan pun akhirnya dikudeta. Nah, disinilah siklus yang kita nanti akan temukan terus terbawa sampai 2001, yaitu kudeta. Ya, jadi kudeta ini dipimpin waktu itu oleh Nur Muhammad Taroqi, pendiri PDPA, yang kemudian menamakan revolusi mereka revolusi Saur, ya, atau perubahan, atau apa kalau di bahasa Arab itu Thawrah, ya, kebangkitan. Jadi mereka mengatakan bahwa sudah berakhir masa monarki dan bahasa republik, sekarang sudah saatnya masa komunis. Ya, maka mereka mengubah dasar negara dan kemudian ini menimbulkan perlawanan. Nah, perlawanan itu mulai tahun 79. Ya, mulai ada perlawanan terhadap rejim komunis Afgan. Ini Sovietnya belum masuk. Soviet belum masuk. Tapi karena memang perlawanan ini cukup gencar dan kemudian bahkan beberapa elemen tentara yang kemudian membelot mendukung perlawanan masyarakat waktu itu, belum disebut mujahidin, baru perlawanan semesta saja. Kemudian Nur Muhammad Taroqi ini akhirnya meminta bantuan kepada Uni Soviet. Tapi Uni Soviet belum turun secara habis-habisan, belum turun secara total. Jadi baru bantu elemen-elemen serangan udara. Tapi sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Sampai di dalam salah satu pengeboman itu 5.000 orang meninggal dunia dalam satu kampanye militer. Dan ini bukannya memperlemah perlawanan, tapi justru mempersolid perlawanan. Dan makin banyak yang kemudian berpindah posisi, berpindah barisan, dan akhirnya Taroqi semakin membutuhkan bantuan karena dia tidak bisa menghadapi, dia tidak menduga bahwa penolakan terhadap komunisme itu ternyata besar-besaran. Ya. Tetapi di Uni Soviet waktu itu belum sepakat di Politbiro Partai Komunis Soviet itu. Belum ada kata sepakat. Ya, belum ada kata sepakat apakah perlu habis-habisan menurunkan pasukan, karena mereka sebenarnya masih ingat trauma ketika pasukan Rusia di zaman Rusia sebelum Uni Soviet pernah kalah di tempat ini. Jadi mereka agak sedikit hesitant gitu, jadi nggak begitu yakin untuk sampai ke sana. Sampai kemudian akhirnya peralatan militer mulai bertambah, mereka bisa mendapatkan bantuan, makin banyak lagi unit-unit yang berpindah barisan. Akhirnya di tanggal 24, 25 sampai 27 itu nanti akan diturunkan pasukan Uni Soviet. Jadi tahun 79, detik-detik di mana sebelum 3 bulan ya sebelum intervensi atau masuknya Uni Soviet itu terjadi kudeta di barisan PDPA sendiri, di barisan komunis itu sendiri. Ya. Nur Muhammad Taroqi kemudian dijatuhkan oleh Hafizullah Amin. Ya. Dua-duanya masih dalam faksi Khalq. Faksi Khalq ini faksi yang radikal lah di PDPA itu, ya, di Partai Komunis Afghanistan itu. Nah, baru kemudian tanggal
di tahun 79 itu sendiri antara September sampai Desember itu banyak kejadian sebenarnya. Pertama di Amerika Serikat sendiri waktu itu lebih fokus kepada kejadian yang terjadi di Iran. Ketika Iran berubah dari monarki menuju atau menjadi negara berbasis Syiah, dan kemudian terjadi hostage situation di mana kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran itu kemudian dikepung dan dikuasai, sehingga waktu itu Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter lebih fokus kepada urusan Iran. Ya. Nah di bulan Desember, awal Desember, pertengahan Desember, Politburo Uni Soviet sepakat bahwa intervensi harus. Kenapa? Mumpung Amerika Serikat waktu itu tidak memperhatikan wilayah Afghanistan, fokus ke Iran, maka Uni Soviet akhirnya mengambil kesempatan untuk intervensi. Dan kemudian antara tanggal 24 sampai 27 Uni Soviet menyerang masuk ke dalam Afghanistan, menguasai kota-kota penting dengan cepat, dan justru suatu hal yang di luar perhitungan Presiden Amin bahwa dia sendiri akhirnya dibunuh oleh oleh Uni Soviet, karena Presiden Amin ini telat, walaupun agak telat, tapi dia baru sadar bahwa mengundang Uni Soviet ini sama saja menyerahkan negaranya sendiri ke tangan negara komunis. Ya, tapi sudah terlambat karena eksekusi sudah dijalankan, dan waktu itu teman seperjuangannya sendiri Bambra Karmal yang kemudian masuk untuk mengambil alih. Jadi pendiri pertama dan sekretaris Partai Komunis Afgan itu semuanya sudah tereliminasi, akhirnya tinggallah Bambra Karmal yang kemudian menjadi boneka Uni Soviet. Ini tanggal 28 Desember dia naik 1979, dan negara dirubah sekali lagi dari Republik Afgan kemudian menjadi Republik Demokratik Afghanistan. Tapi tidak ada demokrasinya sebenarnya, itu hanya penamaan saja, karena banyak negara-negara komunis waktu itu menggunakan istilah demokratik, tapi tidak ada sebenarnya demokrasi di dalamnya. Nah, tahun 1981 Jimmy Carter digantikan, kalah dengan Reagan. Kemudian Reagan ini kita tahu dari Republik, ya, dari Partai Republikan, dan dia kemudian melihat bahwa Amerika Serikat harus mengantisipasi atau harus melakukan sesuatu melihat kenyataan bahwa Afghanistan ini sudah berada di tangan Uni Soviet. Maka dari zaman Reagan inilah nantinya banyak bantuan-bantuan kepada mujahidin, yang itu nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ini rundown saja sampai 2001 supaya kita tahu terjadi pergantian pemimpin Uni Soviet dari Leonid Brezhnev ke Yuri Andropov, kemudian dari Yuri Andropov kemudian ke Mikhail Gorbachev, kemudian dari Andropov ketika pergeseran itu ke Chernenko dulu, baru kemudian Chernenko ke Mikhail Gorbachev, kebalik sedikit. Dan pada zaman Mikhail Gorbachev inilah kemudian keputusan untuk menarik pasukan itu keluar. Ya, kemudian terjadi perubahan-perubahan. Reagan dan Gorbachev ini kemudian berhasil punya kesepakatan agar Uni Soviet bisa keluar dari Afghanistan, dan Amerika Serikat membantu proses transisinya. Tapi ternyata memang waktu itu Uni Soviet sendiri akhirnya tumbang. Jadi beberapa sejarawan seperti Gregory Fremont Barnes itu mengatakan bahwa Uni Soviet jatuh itu salah satu faktornya adalah karena kalah perang dan habisnya dana untuk melaksanakan pendudukan atas Afghanistan. Ya, tetapi waktu itu tidak dipelajari atau tidak diambil pelajaran dari kekalahan Afghanistan itu. Bahkan Amerika Serikat kemudian akhirnya mengulangi kesalahan yang sama. Padahal mereka pernah bertemu di Washington, Reagan dan Gorbachev ini, untuk mengakhiri krisis di Afghanistan. Namun kita tahu pada saat itu sudah ada perkembangan dunia, sudah ada perkembangan lain, sudah ada peristiwa Kuwait, kemudian invasinya Saddam, kemudian Bush senior naik dan kemudian kembali memanas wilayah ini. Ya. Kemudian Taliban menguasai Kabul tahun 1996, kemudian sebagai akhir, ini rundown saja, overview saja. 2001 terjadi peristiwa 9/11, kemudian yang dituduh oleh Amerika Serikat waktu itu adalah Osama bin Laden. Kebetulan Osama bin Laden sedang berada di Afghanistan, dilindungi oleh rejim Taliban. Akhirnya Amerika Serikat datang dan
menginvasi Afgan. Nah, disitulah terjadi transisi antara dari Mujahidin ke Taliban. Kemudian kenapa Taliban yang naik nanti kita akan amati lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian jadi transisi sampai dengan 2021, di mana akhirnya Amerika Serikat menarik diri. Ini sederhananya dulu. Sampai kemudian Taliban sekarang melalui negosiasi di Qatar kembali berkuasa di Afghanistan. Itu dalam 2 slide. Nah, kita coba agak perdalam sedikit. Ketika Uni Soviet masuk ke Afghanistan, satu hal yang mereka tidak pertimbangkan bahwa resiliensi dari masyarakat Afgan. Ya. Entah karena mereka apakah mereka ini tergiur oleh resources yang ada di Afgan, atau mereka sebatas membantu rejim yang kebetulan sama-sama komunis haluan politiknya, atau karena memang Afghanistan dianggap sebagai suatu tempat yang strategis ya untuk proyeksi kekuatan Uni Soviet. Kita tidak akan pernah tahu, walaupun banyak sekali sebenarnya spekulasi kenapa mereka masuk. Tetapi satu hal yang pasti bahwa mereka tidak belajar dari akhir abad ke-19 tentang kejatuhan atau kekalahan Rusia di sana. Nah, Amerika Serikat di zaman di zaman Presiden Reagan kemudian melihat bahwa Uni Soviet tidak bisa dibiarkan begitu saja berkuasa di Afghanistan. Maka melalui kerjasama antara CIA dengan ISI, ya ISI ini adalah Inter-Service Intelligence, ini CIA-nya Pakistan, membentuk suatu operasi yang dikenal sebagai Operasi Cyclone. Ini ditujukan untuk membantu persenjataan mujahidin, ya, mujahidin untuk melawan Uni Soviet. Ya. Makanya kita saksikan waktu itu Uni Soviet semakin kewalahan karena ketika belum dibantu oleh CIA dan ISI, itu saja mujahidin itu sudah susah dikalahkannya. Pertama, mereka menguasai wilayah, mereka tahu dan mereka punya strategi gerilya, tidak frontal. Kemudian mereka menggunakan tipu daya, ambush dan sebagainya, jebakan-jebakan. Itu saja sudah merepotkan Uni Soviet, apalagi kemudian dibantu dengan persenjataan canggih. Salah satu yang game changingnya itu adalah mereka dipinjami lah ya istilahnya, dikasih mainan gitu, yang waktu itu terkenal dengan manpads ini. Senjata yang bisa merontokkan pesawat dan helikopter yang dikenal dengan code name-nya itu Stinger. Itu yang dibanggul oleh seorang Taliban di dalam gambar ini. Ini semakin membuat Uni Soviet kewalahan menghadapi mujahidin yang semangat perangnya luar biasa, ditambah juga persenjataan yang modern. Nah, pada saat bantuan-bantuan ini sedang banyak-banyaknya, animo masyarakat, terutama para pemuda Muslim, itu meningkat luar biasa. Mereka datang membanjiri Afghanistan dalam rangka ingin ikut ambil bagian di dalam peperangan melawan Uni Soviet. Makanya di beberapa surat kabar yang beredar di tahun 79 sampai 83 itu banyak, ini seperti judulnya di sini, Arab Youth ya, fight shoulder to shoulder with Afghan Mujahideen. Itu menggambarkan bahwa waktu itu banyak sekali masyarakat dari Timur Tengah dan khususnya Arab Saudi yang merasa terpanggil untuk membantu pejuang-pejuang Afghanistan ini. Yang mungkin paling terkenal di antara mereka itu sebenarnya banyak. Yang paling terkenal di antara mereka itu adalah Osama bin Laden. Bin Laden ini adalah sebuah keluarga besar di Saudi, asalnya dari Yaman, tinggal di Saudi dan menjadi seorang kontraktor. Jadi ayahnya Osama itu, Laden itu punya bisnis yang menggurita di Arab Saudi. Kalau kita haji umroh tahun 2000-an awal, kita akan menyaksikan banyak sekali alat-alat berat di sekitar Masjidil Haram ya, yang memperbaiki perluasan dan sebagainya, itu milik Bin Laden atau ditulis di situ Bin Laden Group ya. Tapi dari sekian banyak anaknya Laden ini hanya Osama yang begitu bersemangat sampai dia menjadi kurir lah ya, untuk membawa dana, kemudian juga operasi CIA itu juga dia dilibatkan, kemudian dia juga ditugasi untuk membentuk suatu faksi mujahidin yang nantinya akan menjadi sebab kenapa di antara mujahidin itu akhirnya saling bertikai. Ya. Jadi pendanaan juga ada dari Amerika, ada dari Pakistan, ada dari Uni Emirat Arab dan juga ada dari Saudi. Dan
Dokumen-dokumen ini baru saja dideklasifikasi oleh Amerika Serikat, ya mungkin karena mereka tidak mau disalahkan sendiri gitu ya. Jadi mereka buka juga supaya banyak dan kelihatan siapa saja, negara mana saja yang terlibat. Amerika itu punya kebijakan kalau sudah 20 tahun atau 15 tahun maka sebagian dari dokumen-dokumen negara itu boleh di-download atau boleh dibaca oleh publik ya. Itu salah satu kebijakan mereka. Walaupun tidak semua. Tahun 83 kita mungkin kalau yang belum lahir mungkin tidak tahu, tapi kalau yang sudah lahir bisa melihat bahwa Mujahidin Afghanistan waktu itu diterima oleh Presiden Reagan masuk ke White House. Bahkan di Hollywood itu dibuatkan film. Ya. Ada film namanya Rambo seri ketiga. Itu menggambarkan John Rambo-nya itu seorang ya hero-nya Amerika sebenarnya. Veteran Vietnam, kan Vietnam juga Amerika kalah. Jadi untuk menghibur dirinya mereka buatkan film ini. Nah, Rambo ketiga itu digambarkan bahwa ada seorang serdadu Amerika ex-Vietnam yang kemudian berperang membantu mujahidin. Jadi Amerika Serikat itu kalau kita dijadikan teman oleh Amerika Serikat itu kita perlu hati-hati. Karena banyak teman-teman yang dulunya dirangkul kemudian dipukul. Saddam Hussein itu dekat dengan Amerika. Apalagi waktu dia memerangi Iran. Tapi setelah selesai itu maka Amerika menjadikannya musuh. Gaddafi itu pernah dekat dengan Amerika Serikat. Ya. Mujahidin juga pernah dekat. Bukan hanya dekat tapi diundang masuk ke White House ya, nggak sembarang orang bisa diterima di White House itu. Jadi pada waktu itu mungkin para mujahidin juga memang perlu bantuan, perlu dukungan, perlu exposure, tapi mereka mungkin agak sedikit naif ya bahwa Amerika Serikat itu ya membantu mujahidin bukan karena semangat jihadnya, bukan karena semangat berjuang fisabilillahnya, tetapi karena ada musuh dia di seberang sana, ada Uni Soviet yang memang mereka harus kalahkan. Nah, itu yang kita harus jeli melihatnya. Nah, tahun 86 banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Pertama, 88 perang Iran-Irak berhenti. Saddam Hussein kemudian berhenti didanai oleh Amerika Serikat. Kemudian 88-91 proses runtuhnya Uni Soviet dengan proses yang dimulai oleh Gorbachev, Mikhail Gorbachev itu ada yang namanya glasnost, keterbukaan, ada perestroika, ya, reformasi negara, sehingga kemudian mereka bertransformasi dari haluan komunis berubah menjadi orientasi kapitalis sekarang dalam bentuk yang kita ketahui sekarang dipimpin oleh Vladimir Putin. Ya. Jadi proses ini perlu satu pembahasan tersendiri, tapi saya catatkan di sini karena berkaitan dengan sejarah Afghanistan. Nah, masuknya yang saya beri warna hitam ini kejadian di luar Afghanistan, tapi nanti berkaitan dengan apa yang akan terjadi di babak selanjutnya. Nah, Saddam Hussein tadi saya katakan merupakan sekutu Amerika ketika dia memerangi Iran, karena Iran kita tahu bermusuhan secara terbuka kepada Amerika Serikat. Nah, setelah perang itu usai, Saddam Hussein perlu sumber pendapatan baru untuk menutupi biaya-biaya yang habis dipakai untuk perang Iran, melawan Iran. Maka waktu itu dicarilah excuse Kuwait kemudian diinvasi. Nah, Kuwait itu semua negara kecil antara Irak dengan Saudi Arabia. Nah, ketika Kuwait diinvasi, yang ketar-ketir adalah Arab Saudi. Saking takutnya Arab Saudi waktu itu, ya, mereka mengundang Amerika Serikat. Nah, di sini kemudian kliknya. Jadi ketika Amerika Serikat diundang dan hadir di tanah Arab Saudi, orang-orang seperti Osama bin Laden melihat ini sebagai suatu pengkhianatan terhadap perjuangan. Kalau dulu mereka mendukung keluarga Saud, ya, mendanai mereka untuk memerangi Uni Soviet, komunis di Afgan, kali ini mereka melihat bahwa keluarga ini sudah meninggalkan garis perjuangan karena dianggap memperbolehkan Amerika Serikat membuka pangkalan-pangkalan di Saudi, dan inilah yang kemudian menjadikan Osama bin Laden itu kemudian akhirnya keluar, ya, meninggalkan kewarganegaraannya, keluar dan bahkan menyerang basis-basis kemiliteran Amerika Serikat di wilayah Saudi. Dia sendiri kemudian diburon, ya, dikejar untuk ditangkap. Ya. Saddam Hussein juga akhirnya diusir dari Kuwait, berhasil dikalahkan oleh pasukan koalisi. Amerika Serikat menyebut perang itu Operation Desert Storm. Itu era transisi.
Nah, sedikit saya alihkan dulu perhatian kepada siapa mujahidin itu. Nah, mujahidin itu terbagi secara general terbagi menjadi 3 faksi. Ya, ini juga nanti akan menjadi bibit perpecahan yang mendorong munculnya Taliban. Jadi yang pertama adalah faksi yang dibina oleh CIA dan didanai oleh Saudi sebagian, dan didanai juga oleh UAE, United Arab Emirates sebagian, dilatih di lapangan oleh ISI. Jadi ada 4 negara paling tidak yang berkecimpung di situ. Nah, salah satunya yang mendapatkan support dari Project Operation Cyclone ini adalah Abdul Rasul Sayyaf. Ya, dia adalah seorang yang sudah lama tinggal di Saudi sejak dia melakukan perlawanan kepada rejim komunis, kemudian dia belum berhasil sehingga dia harus melarikan diri dari negaranya. Ya. Dia mendirikan sebuah grup yang namanya Ittihad-i-Islami di Peshawar di Pakistan. Ya, basisnya di Pakistan. Ya, jadi sebenarnya hampir semua pergerakan di Afghanistan itu berbasisnya di Pakistan. Berbasisnya di Pakistan. Jadi sedikit banyak sebenarnya intelijen Pakistan mengetahui bahwasanya ada yang bisa dikendalikan, ada tidak, itu urusan lain. Tetapi bahwa mereka beroperasi di Pakistan itu hampir pasti diketahui. Ada yang dibiarkan karena selaras dengan kepentingan Pakistan, ada yang diganggu karena berseberangan dengan kebijakan luar negeri Pakistan. Dan kebijakan Pakistan itu tidak selalu inline dengan kebijakan Amerika loh. Jadi walaupun mereka kerjasama, tapi ada dalam berbagai pandangan sebenarnya mereka itu bertolak belakang. Ya. Intinya sebenarnya kebijakan Islamabad itu adalah siapapun yang nanti berkuasa di Kabul itu harus sejalan dengan kebijakan Islamabad. Jadi kepentingan nasional Pakistan itu. Nah, bahwasanya Abdul Rasul Sayyaf ini sebenarnya pernah berguru dengan Gulbuddin Hikmatyar, pernah berguru dengan Dr. Burhanuddin Rabbani. Ini adalah pemimpin-pemimpin Afghanistan sebelum di awal ya, lebih awal daripada bantuan AS masuk, itu sudah ada. Jadi perlawanan kepada Uni Soviet itu, ya, komunisme itu sudah dimulai ketika para ulama ini memang besar dan berinteraksi di Saudi, Yordan, di Mesir dengan jaringan Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka sudah terinspirasi untuk menghadapi penjajahan di negerinya. Dan waktu itu memang banyak ulama-ulama yang berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin di Mesir ini memang memberikan dorongan untuk melawan para penjajah. Namun mereka akhirnya pecah kepada jalurnya masing-masing kecuali Dr. Burhanuddin Rabbani. Nah, Gulbuddin Hikmatyar, Dr. Burhanuddin Rabbani juga merupakan dididik oleh Dr. Abdullah Azam yang merupakan salah satu perwakilan Ikhwan untuk urusan Afghanistan. Jadi sebenarnya perlawanan terhadap komunis itu lebih dahulu dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Mesir ketimbang dana dan bantuan teknis dari CIA. Walaupun kadang-kadang di tengah jalan kita juga agak susah membedakan mana yang masih sejalan dengan niat awal, yaitu mendirikan, membebaskan Afghanistan dari pendudukan Uni Soviet. Nah, terus kemudian itu kelompok pertama, kelompok yang dibina oleh CIA dan ISI, ya, walaupun tidak semuanya inline. Ya. Nah, yang kedua adalah kelompok yang kita kenal sebagai kelompok Salafi. Ini kelompok Salafi ini nanti lebih dominan lagi adalah ketika Osama bin Laden masuk ke Afghanistan tapi tidak lagi berafiliasi dengan networking CIA, ya, tidak lagi mendapatkan dana bantuan langsung dari negaranya, tapi dia mengumpulkan dana sendiri, dan waktu itu cukup banyak donatur yang mau memberikan dana melalui dia. Ini sebelum 9/11, ya, sebelum 9/11. Nah, kelompok ini tidak selalu bersahabat dengan faksi mujahidin yang pertama, tidak selalu inline juga, kadang-kadang mereka bertengkar. Tapi sampai dengan sebelum 2001 itu sebelum 1996 itu masih bisa diredam. Jadi pertikaian hanya sebatas pertikaian perdebatan. Nah, jadi masalah adalah ketika Osama betul-betul kemudian menjadi refugee, special case ya, refugee-nya. Karena dia refugee-nya dikejar oleh Amerika, dikejar oleh dinas rahasia Saudi, dia sempat berpindah-pindah, terakhir dia berpindah sebelum masuk Afghanistan itu ke Sudan. Tapi kita tahu dikejar juga sampai ke Sudan, akhirnya dia lari ke Afgan. Nah, yang mengundang adalah Abdul Rasul Sayyaf
Ini menunjukkan bahwa dia sendiri sudah tidak bisa dikendalikan oleh CIA dan ISI. Ya. Jadi banyak lanskap intelijennya kalau saya paparkan sampai detail-detailnya nggak akan cukup satu pertemuan. Jadi sementara ini saja, ya sederhananya ini. Sehingga kemudian faksi ketiga di slide berikutnya itu faksi Sufi. Nah kemudian sudah terjadi riak-riak di sini, sudah mulai terjadi perpecahan di antara kelompok-kelompok yang ada di Mujahidin Afgan ini. Ya. Sampai kemudian tahun 1992 Uni Soviet sudah melepaskan bantuannya sama sekali sehingga Presiden Najibullah bisa dijatuhkan dan Mujahidin mendapatkan kemenangannya. Tahun 1992 dirayakan melalui suatu proses bukan hanya menandai berakhirnya komunisme di Afghanistan, tapi juga menandai bersatunya kaum mujahidin, ya, faksi-faksi mujahidin. Ini mereka menandatangani apa yang dikenal dengan perjanjian Peshawar. Peshawar itu ada di Pakistan. Jadi perjanjiannya harus di luar Afghanistan. Ya. Dan itu mendirikan Imarat Islami Afghanistan atau FI Afghanistan. Jadi Islamic State di Afghanistan sudah ada jauh sebelum ada ISIS, sebelum ada Islamic State yang dibuat oleh Amerika Serikat. Jadi jangan bias antara Islamic State yang didirikan Mujahidin melalui Peshawar Accord itu tidak sama dengan Islamic State yang dikelola oleh oleh CIA sendiri yang memunculkan Abu Bakar al-Baghdadi itu yang kita tahu didanai oleh Senator Kane, ya, kemudian dibuatlah sedemikian rupa sehingga mereka menjadi satu kekuatan baru. Itu mereka munculkan ketika banyak faksi-faksi yang mereka sudah tidak bisa kendalikan lagi. Makanya mereka meng-create ISIS, kemudian meng-create juga Al-Qaeda. Ya. Jadi ini merupakan salah satu babak yang sangat krusial dalam perjalanan bukan hanya Afgan, tapi seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan seluruh dunia. Nah, Taliban pada waktu 92 sampai 94 itu baru muncul di Kandahar. Ya, baru muncul di Kandahar saja, provinsi yang ada di selatan yang di awal tadi saya sudah sebutkan. Jadi sebenarnya mereka ini adalah secara tradisional belajarnya hampir sama dengan mujahidin yang lain melalui sistem madrasah ada mullahnya. Ya. Cuman bedanya mereka afiliasinya lebih kepada pergerakan Haqqani. Pergerakan Haqqani, keluarga Haqqani. Keluarga Haqqani ini terafiliasi kepada pergerakan Deobandi. Makanya menelusurinya Taliban, Haqqani, Deobandi. Deobandi ini di India, termasuk pergerakan yang cukup radikal untuk ukuran India waktu itu. Nah, awalnya mereka melaksanakan syariat itu di wilayah mereka sendiri menggunakan interpretasi Mahmud Deobandi yang tentu saja tidak semuanya bisa disetujui oleh para ulama dari keempat mazhab. Bahkan dari Hanafi sendiri banyak penyimpangan. Ya. Dan mulai tahun 80 pergerakan Taliban ini lebih banyak coraknya, lebih kental corak Wahabi, Salafi yang memang waktu itu dikembangkan di Saudi dan masih berkembang sampai sekarang walaupun coraknya sudah mulai berubah. Ya. Nah waktu itu betul-betul didanai dan mereka ini membangun madrasahnya tidak di dalam Afghanistan karena di zaman Uni Soviet komunis itu tidak aman, maka mereka membangun jaringan madrasahnya di perbatasan Pakistan Afghanistan yang panjangnya ribuan kilometer. Hampir seluruh kamp-kamp pengungsi pasti ada madrasahnya dan madrasah itu sebagian besar dikuasai oleh para pengikut Taliban. Nah, disinilah kita melihat mulai ada laporan-laporan tahun 94, 95, 96 bahwa pelaksanaan syariat di kamp-kamp konsentrasi ini tidak ditemukan dalam tradisi pelaksanaan syariat di keempat mazhab. Ya. Inilah belum mengusik waktu itu, belum banyak yang terlalu peduli dengan itu. Ya. Bedalah dengan sekarang, ya. Karena masih tahun di mana mereka masih embrionik, ya, masih embrio. Dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar, kemudian Abdul Ghani Baradar yang masih hidup nih. Abdul Ghani Baradar yang sebelah kiri ini yang beberapa kali muncul di televisi sekarang. Ya. Tapi waktu itu ini saya ambil fotonya 2020-an ya, bukan foto-foto mereka dari tahun 94, 96 itu masih susah, internet belum sehebat sekarang. Ya. Jadi harus nyarinya di buku-buku, di majalah-majalah zaman itu. Ya. Agak susah juga saya menemukannya. Ya. Nah akhirnya kita tahu bahwa Taliban ini sebenarnya
pokok perjuangan mereka adalah menegakkan hukum Islam. Hanya saja mereka mengikuti gayanya Mahmud Deobandi. Dan lama-lama Mahmud Deobandi pun ditinggalkan sama mereka. Ya, jadi kembali saya review lagi. Mereka belajarnya melalui Madrasah Haqqani, jaringan di keluarga besar Haqqani. Kemudian Haqqani ini lebih kepada Deoban. Deoban nanti diputus oleh Taliban, lebih banyak menyerap apa-apa yang dianggap oleh mereka sesuai dengan pandangan mereka, tafsir mereka atas hukum-hukum terbaik terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hukum penerapan syariat di lapangan. Nah, pada saat itu kenapa Taliban populer? Ya, pertanyaan yang sah bertanya. Kenapa dia populer dan banyak diminati? Karena waktu itu sudah mulai ada bibit-bibit perpecahan di antara faksi-faksi mujahidin. Ya, ini salah satu ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lawannya dahulu hanya satu, yaitu Uni Soviet dan PDPA atau rejim Partai Komunis di Afghanistan, menyatukan itu mudah. Tapi ketika musuhnya sudah hengkang, tidak ada lagi musuh yang bisa diperangi karena afiliasinya. Kali ini mereka harus berlatih bekerja sama di antara mereka. Ternyata variasinya berbeda. Maka kemudian muncullah permasalahan-permasalahan yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertikaian. Sehingga ketika banyak yang bertikai, orang-orang akhirnya melihat ini bagaimana mujahidin ini kok seperti tidak konsekuen dengan garis perjuangannya. Sebelumnya mereka ingin membebaskan Afghanistan, tapi sekarang malah justru saling baku hantam. Sehingga orang-orang melihat bahwa gerakan alternatif yang dikenal sebagai Taliban, ya, dari asal kata Talib itu siswa, kemudian Taliban ini jamaknya, ya, jadi orang-orang yang berperang atau orang-orang yang bersekolah, ya. Makanya ada istilah di tahun 80-an sampai 90 itu bahwa madrasah-madrasah yang dibangun di sepanjang perbatasan Pakistan Afghanistan itu disebut madrasah jihad. Ya, karena mereka bukan hanya belajar agama, tapi juga ada waktu di mana kemudian mereka masuk kembali ke negeri mereka, ke Afgan, kemudian berperang melawan komunis, nanti pada waktu tertentu mereka kembali lagi, balik lagi merembes, ya, karena tidak ada perbatasan, tidak ada pengecekan perbatasan yang resmi, ya, banyak sekali celah-celahnya. Mereka kembali lagi ke Pakistan, sekolah lagi. Nanti akhir bulan mereka kembali lagi. Jadi bolak-balik masuk ke negaranya, ini yang membingungkan Uni Soviet. Ketika bertempur, selesai bertempur mereka menghilang. Ya. Jadi nanti mereka balik lagi dan menghilang lagi. Dan Uni Soviet tidak mungkin mengejar sampai ke Pakistan. Itu akan menimbulkan masalah lebih banyak. Dalam dalam satu masa di tahun 94 itu Taliban bisa merekrut 15.000 siswa dari berbagai madrasah di Pakistan, yang sebagian besar adalah dari kamp-kamp pengungsi Afgan itu sendiri. Tahun 96 perpecahan di antara faksi mujahidin ini semakin memuncak sehingga kemudian muncul konflik bersenjata. Ya. Bahkan konflik ini menyebabkan banyak juga masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban. Ya. Dan ini mungkin masa yang paling kelam dalam sejarah perjuangan mujahidin di Afghanistan, tahun 94 sampai 96. Puncaknya 96 ketika antar faksi mujahidin ini saling serang. Ya, Hikmatyar menyerang Dr. Burhanuddin Rabbani sendiri, kemudian nanti ada yang menyerang Taliban menyerang faksi yang lain, akhirnya terjadi perang saudara yang total korban jiwanya itu mencapai 50.000 jiwa, 50.000 jiwa yang mengakibatkan kerusakan yang tidak sedikit. Ini kondisi-kondisi yang kita cemaskan. Nah, sampai kemudian kepada fase berikutnya, kita tahu CIA dengan ISI kan mengeliminir faksi-faksi yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan atau dianggap kurang radikal untuk melawan Uni Soviet. Termasuk yang disingkirkan itu adalah aliran yang kita kenal sebagai aliran kesukuan atau tribal. Ya. Ini tokoh-tokohnya seperti Maulana Muhammad Nabi sama Maulwi Yunus Khalis, ya. Maulwi Yunus Khalis, walaupun keduanya sebenarnya juga angkat senjata melawan komunisme dan melawan Uni Soviet, ya, tetapi mereka tidak masuk di dalam daftar yang didukung oleh CIA. Ya. Semakin mengalienasi antara faksi Taliban dan juga mujahidin yang dibina oleh CIA, sampai akhirnya kemudian kita ketahui
mereka semua akhirnya di luar dugaan CIA dan ISI bahwa mereka bisa dikalahkan oleh Taliban. Nah, gerakan madrasah kesukuan ini sebenarnya sempat naik dan sempat turun, bahkan sempat dicurigai oleh Amerika sendiri. Dan ini apa namanya? Ini saya ambil dari websitenya ISI, ini logo mereka atau apa namanya, bukan logo, lambang kesatuan mereka, ya, yaitu gunung. Ini tuh kalau gambarnya itu tafsiran mereka ini adalah kepala kambing gunung yang sedang menggigit ular. Jadi di dalam doktrin intelijen Pakistan waktu itu, ancaman-ancaman intelijen itu atau ancaman-ancaman keamanan terhadap Pakistan itu disimbolisasikan sebagai ular. Ya. Makanya waktu itu banyak ada interpretasi bahwa faksi-faksi mujahidin ini sebenarnya dikendalikan oleh ISI dan dianggap sebagai ular. Ya. Jadi dianggap sebagai ancaman bagi Pakistan itu sendiri. Nah, kemudian faktor lain yang memengaruhi moderasi beragama di, bukan Paskitan ini, Pakistan, saya salah ketik, maaf. Mana tadi? Ini dia. Maaf, saya edit dulu. Nah, poin penting yang perlu kita ketahui bahwa hubungan antar mujahidin ini sebenarnya relatif baik, ya, sebelum munculnya faksi-faksi yang memang lebih dimanja oleh CIA dan ISI, ya, sehingga timbul apa namanya ketegangan di antara mereka. Nah, faksi yang kedua juga kita mengetahui. Jadi faksi yang pertama adalah faksi tribal kesukuan, ya, yang tadi yang di slide sebelumnya adalah faksi yang dibantu atau didukung oleh CIA dengan ISI. Yang kedua adalah faksi tribal kesukuan yang tidak mendapatkan dukungan. Dan faksi ketiga ini adalah faksi apa namanya yang berafiliasi kepada gerakan Sufisme. Dan mereka juga mendirikan gerakan namanya Jabha-i Najat Milli Afghanistan, dipimpin oleh Sibghatullah Mujaddidi. Bahkan saking apa namanya dibencinya oleh Taliban, beliau juga sempat hampir dibunuh, ya, keluarganya dibantai tapi dia lolos, ya. Dan inilah kemudian yang menyebabkan apa namanya faksi antar Afghanistan itu di tahun 94, 96 sampai dengan 97 bahkan terus bertikai, ya. Jadi antara faksi yang dibela CIA yang kemudian didanai juga, kemudian faksi tribal kesukuan, dan kemudian ada faksi dua faksi besar dari kesufian, ya. Yang pertama Naqsbandiyah, yang kedua adalah Qadariyah. Nah, salah satu yang mungkin tidak masuk ke dalam semua faksi itu adalah Ahmad Shah Mas'ud dan Gulbuddin Hikmatyar, ya. Walaupun mereka sendiri punya sukunya sendiri, punya suku, tetapi relatif lebih terbuka, ya, menerima kehadiran suku-suku yang lain selama mereka masih mentaati perintah-perintah yang mereka keluarkan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Taliban itu muncul sebagai kekuatan yang paling dominan ketika para mujahidin ini melupakan persatuan yang dulu membuat mereka Allah menangkan atas komunisme dan Uni Soviet. Nah, tahun 96 Taliban menguasai Kabul, provinsi-provinsi lain banyak yang jatuh, dan mulailah sedikit demi sedikit kita temukan laporan-laporan dari reporter-reporter yang melihat ke lapangan, yang waktu itu memang dikumpulkan data-datanya dan menunjukkan bahwa Taliban ini mulai menerapkan syariat Islam dengan interpretasi mereka sendiri, bahkan jauh dari Deoban, ya. Seperti misalnya kalau di pandangan Deoban, para perempuan masih diberikan kesempatan untuk bersekolah atau masuk ke dalam pelaksanaan kementerian atau program-program pemerintah, ya, sebagai pejabat-pejabat di tingkat daerah, ya. Tapi itu hilang sama sekali di zaman Taliban. Ini maaf nih, banyak, saya baru ngelihat lagi bahwa banyak salah ketik nih, ada beberapa salah ketik. Nah, ini yang kemudian kita tidak temukan di Taliban 2001, ya. Ini mulai dari 96 sebenarnya. Bahkan ketika mereka berhasil menguasai Kabul waktu itu,
Presiden Najibullah, ini presiden terakhir yang berhaluan komunis, mereka gantung, padahal waktu itu sudah mendapatkan perlindungan, bahkan menunjukkan kesediaannya untuk bertobat, untuk kemudian kembali kepada perjuangan umat Islam dan perjuangan mujahidin. Sempat juga mendapat perlindungan dari beberapa faksi mujahidin, tetapi karena lebih dahulu ditangkap oleh Taliban, kemudian dia dibunuh. Ini merupakan salah satu yang menyebabkan banyak orang tidak percaya kepada Taliban. Ini trauma tahun inilah yang kemudian membekas sampai sekarang, walaupun tentunya sudah ada perubahan pada pergerakan Taliban ini. Dan waktu itu Taliban menguasai Afghanistan dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan, tapi versi Taliban. Dan waktu itu keberadaan negaranya diakui oleh 3 negara, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, ya UAE. Walaupun kita tahu masing-masing memiliki agendanya. Kalau Pakistan tadi ingin mengendalikan politik yang terjadi di Afghanistan, sedangkan Arab Saudi waktu itu terkait juga dengan untuk mengimbangi perluasan kekuasaan Iran, ya. Uni Emirat Arab waktu itu ya sekutunya Saudi, kurang lebih seperti itu. Nah, terjadilah peristiwa yang kita kenal sebagai 9/11. Jadi Taliban sempat berkuasa cukup lama, ya, dari 96 sampai 2001, kurang lebih 5 tahun. Nah, kemudian terjadi peristiwa 9/11, walaupun pelakunya masih simpang siur, tapi waktu itu George Bush Junior mengejar Osama bin Laden, dan melalui laporan intelijen yang kita sendiri tidak bisa cross check, mereka meyakini bahwa Osama itu ada di Afghanistan. Kemudian diultimatum agar diserahkan kepada Amerika, tapi tidak dipatuhi oleh Mullah Umar. Mullah Umar masih hidup waktu itu, dan Amerika Serikat kemudian melaunch serangan yang dikenal sebagai Operation Enduring Freedom, ya, 2001 dan efektif sampai 2014. Ya. Dan dengan itu kemudian Taliban kemudian mundur ke Kandahar, jadi meninggalkan Kabul. Dan Amerika Serikat juga menggandeng faksi baru dari Mujahidin, yaitu faksi Northern Alliance. Nah, Northern Alliance ini waktu itu di bawah Ahmad Shah Mas'ud dan Jenderal Abdul Rashid Dostum. Dua-duanya punya catatan sebenarnya, tapi Abdul Rashid Dostum ini lebih parah sebenarnya pelaksanaan kepemerintahan di wilayah utara. Jadi sukunya sebagian besar adalah suku Tajik yang di utara. Nah, sebagai penutup, kita tahu 2001 terjadi perjanjian antar faksi Mujahidin, dan karena Talibannya sudah mundur keluar dari Afghanistan, ya, sehingga kemudian Northern Alliance dan faksi Mujahidin itu kemudian sepakat untuk membentuk pemerintahan transisi, dan kemudian mengangkat Hamid Karzai yang kemudian nanti akan menang pemilu 2 kali, sehingga dia menduduki kursi itu sebanyak 2 kali. Ini tahun 2001. Mullah Umar kemudian dinyatakan keluar, meninggalkan Kandahar, tapi ada juga yang mengatakan dia sudah terbunuh oleh serangan-serangan Amerika Serikat. Tapi secara resmi tertanggal 7 Desember. 2003 Presiden George W. Bush, ini Bush Junior, kalau Bush Senior itu yang menyerang Saddam, kalau Bush Junior ini yang menyerang Afghanistan. Dia mengumumkan tahun 2003 sudah menang, ya, tetapi dia tetap ingin meletakkan pasukannya di Afghanistan untuk mengejar sisa-sisa jaringan Al-Qaeda yang sebenarnya tidak eksis sebenarnya di Afghanistan, tapi ini akal-akalan Amerika untuk terus berkuasa di sana. Kemudian terjadi lagi fitnah kedua setelah Afghanistan, Irak. Kemudian Presiden Saddam Hussein yang tadinya sekutu dianggap sebagai orang yang membahayakan negara, dianggap punya senjata pemusnah massal. Kita kenal sebagai tragedi WMD, ya, Weapons of Mass Destruction. Dan itu ternyata juga tidak terbukti, ya. Sebagaimana Al-Qaeda mereka tidak bisa temukan kecuali sedikit di Afgan, mereka juga ketika invasi Irak tidak menemukan persenjataan-persenjataan yang dianggap pemusnah massal, kecuali beberapa persenjataan memang standar dimiliki oleh angkatan bersenjata Irak, ya. Tetapi ya memang sudah ada nafsu yang kuat, dan orang-orang di sekitar George W. Bush juga merupakan orang-orang yang memang di-backing oleh perusahaan-perusahaan yang diuntungkan kalau ada perang, termasuk diantaranya itu yang jadi advisernya itu kan Michael Wolfowitz, ya, pernah jadi duta besar Amerika Serikat di Jakarta untuk Indonesia. Dan banyak lagi orang-orang yang kemudian diuntungkan dengan perang besar ini. Jadi
billions of dollars yang habis itu ya, jutaan dolar ya. Bahkan kalau di total selama 20 tahun hampir 2,46 triliun. Triliunnya dolar, bukan triliun Indonesia, bukan rupiah. Itu dikenal sebagai Operation Iraqi Freedom. Ya, kemudian di Afgan Hamid Karzai terpilih 2 kali. Tahun 2006 mulai Amerika Serikat menggeser pasukannya dari Afgan ke Irak dan biayanya jadi double. Jadi sebenarnya kalau di total lebih dari 2,4 triliun. Ya. Karena apa? Amerika Serikat waktu itu punya perang lebih dari 1 front. Yang paling besar di Afgan, yang kemudian yang keduanya di Irak. Dan di Irak ini lebih parah sebenarnya karena Irak Selatan itu mayoritas Syiah dan Syiah waktu itu sangat open kepada Amerika karena mereka ingin agar Saddam Hussein jatuh. Makanya sekarang konflik di Irak itu belum ada tanda-tanda selesai. Kalau konflik di Afghanistan terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah itu relatif sudah hilang karena memang Syiahnya jumlahnya sangat sedikit. Jadi nanti ini pembahasan yang lain lagi itu ya. Saya fokus lagi ke sini. Taliban melihat Amerika mulai pecah perhatiannya antara Afghanistan dengan Irak, mereka muncul lagi, aktivitas militernya naik lagi. Jadi mulai tahun 2006 sebenarnya sudah mulai muncul. Tapi munculnya betul itu memang perlahan-lahan, cukup lama mereka belajar bahwa kalau frontal dengan Amerika tidak akan menang pada waktu itu secara persenjataan. Ya, 2014 perang itu berkecamuk terus sampai 2014. Sampai 2014 dianggap bahwa NATO sudah secara resmi mengakhiri misi tempur mereka. Dianggap Taliban itu sudah tidak ada lagi. Ya. Namun apa yang terjadi? Justru serangan Taliban makin gencar, khususnya waktu itu Taliban serta jaringan militer Al-Qaeda yang juga muncul kuat malah di Irak dan di Suriah. Ya, jadi Amerika mulai kebingungan dan berada di beberapa tempat sekaligus sehingga mereka tidak punya suatu strategi yang koheren antara wilayah tersebut. Nah, 2015 masuk 2015 Taliban mulai bangkit kembali sampai 2018. Bahkan waktu itu mereka sempat menguasai tahun 2018 itu 40% wilayah Afghanistan minus Kabul tentu saja waktu itu. Jadi bukan 2021 ini mereka berhasil menang sebenarnya. Dari 2018 sudah ada territorial gain, sudah ada wilayah yang mereka kuasai. 2020 Amerika Serikat sebenarnya sudah hampir di ambang pilot ya, sudah ekonominya sudah mulai terpuruk. Tanda-tanda ingin menjadi seperti Uni Soviet itu sudah ada. Hanya saja Uni Soviet memang lebih cepat lagi hancurnya karena memang komunisme itu secara ekonomi tidak viable. Sedangkan Amerika Serikat masih cukup kuat mengandalkan kapitalisme. Jadi kapitalisme kemudian komunisme ini akarnya sama, yaitu akar terkait dengan pemikiran sekuler. Tapi yang satu membawa racunnya berbeda dengan yang satunya lagi. Mulai Amerika Serikat tidak mau mengulangi kesalahan Uni Soviet, akhirnya mereka memutuskan untuk berunding. Jadi tahun 2020 itu adalah suatu masa yang monumental ketika perundingan itu dilakukan di zaman Presiden Amerika Serikatnya yang paling lucu, yaitu bukan Obama ya, tapi sudah eranya Trump ya. Era Trump ini lucu, dia lucu itu artinya tidak ada kebijakannya yang koheren ya. Tapi menariknya dia adalah presiden pertama yang membuka hubungan diskusi atau hubungan diplomasi dengan Taliban yang sebenarnya mereka masukkan ke dalam daftar teroris. Nah, sedikit demi sedikit mulai ada pergeseran dan kita bisa menyaksikan bahwa Taliban mau berunding dengan Amerika saja itu sudah merupakan perubahan besar. Ya. Jadi tidak pernah ada kasus di mana Taliban itu mau berunding sampai dengan 2020. Mungkin mereka sudah mulai berubah, cara pandangnya sudah mulai berubah. Dan kita lihat dan masih kita tunggu bagaimana pelaksanaan syariat Islamnya di Afghanistan. Itu yang belum bisa kita komentari saat ini kecuali spekulasi. Waktu itu Donald Trump mengirim Pompeo untuk melaksanakan negosiasi ini menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak bisa sebenarnya mengeliminasi Taliban seperti mereka mengalahkan tahun 2001. Nah, 2021 Rusia juga ingin masuk, Cina juga ingin masuk, tetapi semuanya gagal ya karena Taliban hanya mau
diplomasi dengan Amerika saja, karena menurut mereka yang menguasai wilayah Afghanistan waktu itu adalah Amerika Serikat. Nah, Presiden Donald Trump jatuh, maksudnya bukan jatuh, kalah cukup telak kekalahannya dengan Presiden Joe Biden di 3 atau 5 negara bagian waktu itu. Ada kecurangan lah. Ya, intinya kemudian Joe Biden naik. Nah, justru Joe Biden ini ketiban sial kalau menurut saya. Ya, kenapa ketiban sial secara politik? Karena kebijakan untuk mundur itu sebenarnya sudah dicanangkan sejak era Donald Trump. Tapi Joe Biden lah yang terpaksa mengeksekusinya. Ya. Apalagi waktu itu pandangan masyarakat Amerika Serikat bahwa ya, Amerika sudah terlalu lama di Afghanistan. Mereka tidak lagi mau, sudah mulai banyak protes, tidak mau mengirim anak-anak mereka untuk bertempur di Afghanistan dengan resiko mati. Karena orang Amerika sensitif sekali kepada kalau pasukannya ada yang mati. Ya. Akhirnya Presiden Joe Biden menarik mundur, itu sebenarnya sudah menandatangani di salah satu pertemuan di Doha itu, pertemuan di Qatar, itu akan menarik mundur seluruh pasukannya sebenarnya 11 September hari ini nih. Hari ini atau kemarin? Hari ini 11 September. Sebenarnya penarikan itu hari ini, tapi entah bagaimana pelaksanaan di lapangannya kacau. Sehingga di bulan Agustus itu pasukan Amerika Serikat sudah mulai pergi. Bahkan perginya itu sembunyi-sembunyi, tidak memberitahukan kepada pemerintah Taliban waktu itu. Sehingga Taliban bisa masuk ke Kabul tanpa menembak atau melepaskan satu tembakan pun ke arah pasukan koalisi. Dan ini merupakan suatu kekalahan yang mungkin lebih memalukan daripada Vietnam. Karena Amerika Serikat setelah 20 tahun jauh lebih lama daripada Vietnam, akhirnya terpaksa mengakui bahwa Taliban ini adalah pemenang. Dan satu hal yang masih ditunggu oleh orang-orang, oleh publik, ya, oleh kita, bahwa bagaimana, apakah Taliban akan melaksanakan syariat Islam seperti 2001, atau sudah mulai ada kesepahaman, apakah mungkin sudah mulai ada yang mengingatkan kepada mereka, atau para pimpinan yang mungkin setelah eranya Mullah Umar sudah bisa melihat bahwa apa yang mereka pernah lakukan tahun 2001 itu tidak ada yang disetujui, tidak ada yang dipahami oleh para ulama seluruh dunia Islam. Ya. Nah, sekarang apakah mereka bisa menerima itu? Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang mereka lakukan. Mereka pernah datang ke Indonesia, pertama bertemu dengan Wapres kita Yusuf Kala waktu itu, pernah ketemu dengan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, ketemu juga dengan PBNU, ya, ketemu dengan Said Afiq Siraj. Jadi apakah betul ini adalah gesture bahwa mereka ini sudah tidak seradikal dulu? Apakah mereka ini sudah mulai bisa akomodatif kepada pandangan-pandangan yang ada di Afghanistan, baik itu kalangan mantan mujahidin di era perjuangan melawan Uni Soviet, atau mujahidin yang dari faksi kesukuan, atau mujahidin dari faksi Sufi, ya, jaringan Sufi yang memang kuat dan luas di Afghanistan. Ya. Banyak bantuan-bantuan kemanusiaan itu menggunakan jalur Sufi, sebenarnya jaringan ulama-ulama Sufi untuk bisa sampai ke kampung-kampung dan ke daerah-daerah. Nah, itu remains to be seen. Ya. Saya tidak berani mengambil suatu pandangan-pandangan karena besok bisa jadi berubah semuanya. Nah, itu kita masih harus menunggu, dan apa yang ingin saya sampaikan sudah selesai lewat 10 menit. Ini mungkin bisa nanti di follow up dengan tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan satu gambaran pengantar lah, ya, semacam pengantar terhadap sejarah rakyat Afghanistan, masyarakat Afghanistan melawan seluruh negara atau seluruh kekuatan yang pernah menduduki negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Agung atas materinya yang bergizi. Banyak informasi yang kita dapatkan, ya, dari paparan materi tadi mengenai sejarah Afghanistan hingga saat ini. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan saja ke sesi diskusi tanya jawab. Mungkin. Silakan. Barangkali dari hadirin sekalian ada yang ingin tanyakan atau sharing mengenai topik hari ini, bisa melalui chat atau langsung bertanya saja dengan open mic saja pun boleh. Boleh. Silakan.
Adakah? Mungkin masih ngetik. Nggak diketik juga nggak apa-apa kok. Diketik. Diketik boleh, langsung boleh. Ya. Baik, mungkin dari saya dulu, Ustaz. Boleh? Boleh, silakan. Kalau gimana ya? Kalau dari segi hubungan internasional gitu ya, sebenarnya dari pandangan negara-negara Timur Tengah sendiri, apakah sudah menerima dengan pemerintahan Taliban itu gitu? De facto ya, de factonya dan de jure-nya pas sudah diakui gitu. Karena kan kalau negara-negara besar, khususnya Amerika dan Eropa itu kan sudah menarik mundur semua hubungan diplomasinya dengan Afghanistan, pemerintah Afghanistan sebelumnya. Tapi bagaimana dengan negara di Timur Tengah sendiri? Apakah ada perlawanan yang berarti atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita menengok, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita menengok tahun 2001, dalam kondisi yang ekstrim itu pun Pakistan, Saudi, dan Uni Emirat Arab mengakui. Sekarang ini sebenarnya wajah yang ditampilkan jauh lebih lunak. Pertama tadi ya, tidak melakukan Kabul itu tidak mereka bombardir seperti 2001. Kemudian pasukan Amerika Serikat ya memang karena bagian dari perjanjian internasional ya, mereka mengizinkan Amerika untuk mengevakuasi sampai dengan 31 Agustus ya, batasnya itu. Karena Amerika sempat nego tuh, boleh nggak ngeluarin orang lebih dari 31 Agustus? Kalau mereka nggak bisa. Kalau lebih dari 31 Agustus kami tidak bisa menjamin keamanan. Dan itu sampai Amerika itu betul-betul menarik pasukan terakhir itu jam 5 menit sebelum 00.00 waktu Kabul gitu. Jadi sampai betul-betul sampai ke detik gitu ya. Itu menunjukkan bahwa walaupun Amerika belum mengakui keberadaan, karena memang belum ada bentuknya kan, baru dipilih 2 hari yang lalu kan, siapa kementerian susunan kabinetnya kan baru terbentuk. Jadi wajar juga kalau belum diakui karena belum jelas kepada siapa mereka harus berdiplomasi kan, mereka juga melihat kan dari kepala-kepalanya ini siapa yang bisa diajak negosiasi gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya pengakuan de facto itu sudah ada ketika Amerika taat. Sebagai negara adidaya boleh aja dia. Enggak, kami mau baliknya besok. Toh kan perjanjiannya 11 September sebenarnya. Tapi ketika Amerika menuruti dan menarik pesawat terakhirnya itu, betul-betul tengah malam, saya sampai ikuti itu live-nya itu di Al Jazeera itu, sampai detik-detik ketika Amerika Serikat habis pasukannya, benar-benar tidak ada lagi. Kecuali yang covert ya, kecuali yang sembunyi-sembunyi kita nggak tahu. Tapi yang resmi itu sudah keluar. Itu sudah pengakuan sebenarnya. Ya, siapa Taliban gitu loh, berani bisa-bisanya nekan Amerika. Pokoknya kalau lewat dari tanggal 31 kami nggak jamin keselamatan. Itu kan negara berdaulat yang bisa begitu gitu sebenarnya gitu. Kalau kan ada bahasa politik kan, ada bahasa diplomasi kan. Ini kalau kita melihat bahwa mereka punya keberanian, sama seperti ketika kita mengatakan Jogja kita kuasai. Waktu Belanda belum mengakui Indonesia merdeka kan. Itu kan kita sempat menyerang dan 6 jam kita berkuasa di Jogja sampai bisa membuat press release gitu atau radio ya. Waktu itu suara radio menyatakan kepada publik, dan waktu itu yang dituju sebenarnya Dewan Keamanan PBB. Hanya mengatakan bahwa Republik masih ada. Jangan don't count us out gitu. Jangan cuma dengerin orang Belanda aja katanya Republik sudah tidak ada. Ya, Zonder Republik kata mereka, ya nggak ada lagi Republik. Siapa bilang apa? Dijawabnya dengan telak. 6 jam berkuasa, kemudian pasukan dengan resmi ditarik mundur. Jadi seperti itu. Apa istilahnya, diplomasi itu ada soft diplomasi, ada hard diplomasi, dan menurut saya itu salah satu bukti. Kalau negara-negara Arab menurut saya ya tergantung Taliban ini anginnya kemana. Kalau anginnya memang menguntungkan buat diplomasi Saudi misalnya begitu, itu mereka mudah kok mengakuinya. Mereka nggak ada halangan dulu mengakuinya 2001. Sekarang lebih lunak, harusnya lebih mudah lagi ngakuinnya. Yang keras aja dulu mereka akui, gitu kan. Kalau Pakistan pasti ngakui karena apa? Ya mereka punya hubungan diplomatik yang kuat. Dan Qatar juga datang setelah orang semua pergi kan, Qatar datang untuk beresin tanggal 1 September ya. Mereka 1 September itu mereka datang dan bersihin lapangan terbang. Itu kan simbol negara berdaulat kan, punya bandara ya salah satunya kalau sekarang. Sehingga orang mau datang kunjungan dan sebagainya resmi di situ, dan Turki ditarik untuk
pengamanan bandara. Jadi menurut saya ini pilihan yang smart, karena pilihannya bukan Amerika, bukan Pakistan, bukan Uni Soviet, bukan Rusia, ya, tapi negara-negara yang dianggap selama ini jadi broker. Qatar, kenapa? Wajar dong, orang kalian berundingnya aja di Qatar, gitu kan? Jadi wajar Qatar yang melakukan memperbaiki infrastruktur untuk proses transisional menuju pemerintahan yang baru. Turki, walaupun NATO, tapi nggak cacat di mata Taliban. Ya, nggak kayak Inggris, Australia sempat ada kasus ya bahwa tentara mereka ya, menjadikan tawanannya sebagai bulan-bulanan, ada yang motongin setiap orang yang mereka tembak, motongin jarinya sebagai trofi. Itu kan jadi kasus panjang di Australia, boleh diikuti itu beritanya. Jadi kalau menurut saya ke depan tinggal bagaimana Taliban resmi mengumumkan struktur kepemerintahannya. Kemudian ada PR-nya, ada juru bicaranya, jelas, berkomunikasi dengan baik, tidak tertutup kayak 2001, menjelaskan kebijakan mereka, saya pikir tidak ada alasan untuk Barat maupun Timur untuk mengakuinya. Begitu. Kalau jawabannya. Mungkin Indonesia juga sedang menunggu saja ya. Iya, kita harus nunggu karena belum tahu. Iya. Belum tahu perkembangan. Jepang juga tipe negaranya juga menunggu ya. Ya, menunggu. Jepang juga punya. Yang jelas sudah tidak menunggu itu Cina. Mereka udah ngucurin $38 juta kan. Ya. Udah ngucurin untuk bantu apa aja terserah. Jadi Cina ini memang duitnya kencang gitu. Jadi dia tidak bersyarat. Ini punya uang pakai aja kalau mau pakai apa. Itu kan memang gaya Cina yang mudah-mudahan Afgan tidak terjebak kepada utang-utang itu aja. Iya. Jadi dua negara besar itu Rusia dan Cina ya, setahu saya. Ya, Rusia dan Cina sebenarnya sudah de facto lah paling tidak. Kalau masalah Cina kan tidak menarik diplomatnya kan, jadi diplomatnya tetap di Kabul. Iya. Jadi tidak ada penutupan kedutaan. Ya. Baik, barangkali dari hadirin yang lain. Silakan. Itu Mbak Maulana atau Mas Maulana itu angkat tangan. Oh, angkat tangan ya? Nggak kelihatan di saya. Ya, ada yang raise hand. Apa dong? Ya, Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Tadi kan Ustaz saya Maulana dari Yokohama. Tadi kan Ustaz menerangkan bahwa Taliban itu asalnya dari selatan Ustaz ya. Ya, Kandahar. Dari Afghanistan, daerah selatan gitu. Ya. Kalau saat sekarang ini seberapa jauh ya penerimaan masyarakat Afghanistan secara keseluruhan ya? Misalnya mungkin tadi juga Ustaz menyatakan kalau misalnya tipikal di sana itu banyak suku-suku itu masih kuat ya gitu ya. Ya, juga masalah ideologi atau masalah mungkin ke mazhab di Islamnya sendiri itu sejauh mana mereka diterima oleh masyarakat setempat ya Ustaz. Ya. Ya, ini mungkin yang terima kasih pertanyaannya, bagus tuh. Memang ini off the radar kayaknya ya, tidak terpantau oleh banyak orang. Itu rentang waktu antara 2018, sebenarnya dari 2014 setelah NATO mengumumkan tidak ada lagi operasi militer kecuali clandestine, kecuali counter insurgency. Jadi sebenarnya dari 2014 sampai dengan 2018, 4 tahun itu yang krusial, yang sebagian besar kita left in the dark, kita nggak bisa lihat. Jadi harus baca lagi laporan-laporan yang mungkin tidak mainstream, ya. Karena di 4 tahun krusial inilah sebenarnya yang bisa menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Saya hanya punya teori, ya. Teorinya bahwa mereka sudah mulai merangkul. Karena apa? Pembuktian teori itu adalah ada daerah-daerah di utara yang dulunya wilayah Mazar-i Sharif itu kan istilahnya basisnya Rasid Dostum yang betul-betul dalam tanda kutip misalnya faksi mujahidin yang paling sekuler kalau misalnya ada tolak ukur itu sampai hanya dikirimkan 15-20 Taliban untuk menguasai satu provinsi yang penduduknya bisa 5.000, 6.000. Ya itu kan, itu jelas bukan kemenangan militer. Kalau kemenangan militer mana bisa 18 orang menghadapi satu provinsi, ya kan? Nah, apalagi mereka nggak punya tank baja, nggak punya ya peralatan-peralatan ringan lah. Kalaupun ada paling truk gitu ya, yang kadang-kadang disebut technicals kalau dalam dunia
insurgency itu truk-truk yang dipasangin senapan mesin itu disebutnya technicals. Makanya ada beberapa buku yang menyebut perang-perang ini disebut Toyota War. Saya pernah baca buku ada Toyota War itu bukan Toyota lagi perang, ini kan orang Jepang nih. Tapi Jeep Toyota itu ikonik gitu. Ya, dipakai di pertempuran yang kelasnya tuh brush fire gitu, brush war, jadi perang-perang semak istilahnya. Perang-perang ke skala kecil, itu mobil Toyota lebih laku daripada tank baja. Makanya disebut The Toyota War. Ada lagi itu kasus seperti itu. Jadi ini menurut saya lebih kepada kemenangan politik. Ya mungkin Taliban menjanjikan otonomi, mungkin Taliban menjanjikan kesetaraan di dalam syuro antar tribes ini, antar suku ini, yang dulu sama sekali nggak diakui sama Taliban. Kalau Taliban itu sampai bisa menjanjikan adanya kesetaraan saja, itu menurut saya sudah radikal. Itu bahkan lebih modern daripada Deobandi. Kan urusan urutannya tadi kan Taliban itu belajarnya ke Haqqani, Haqqani belajarnya ke Deobandi. Terus mereka putus dari Deobandi, malah kena Wahabi. Gitu. Nah, tapi sekarang kayaknya rollback, kayak mundur lagi sepertinya. Karena kalau ngikuti ideologi awal, mereka itu tidak diskusi sama siapa-siapa, tidak sharing power. Tidak ada dalam definisi mereka sharing of power itu tidak ada. Ya. Padahal dalam Islam kan jelas ada majelis syuro itu eksekutifnya tetap satu, tetapi urun rembuknya harus melalui proses yang disebut di dalam kitab-kitab fikih seperti Ahkam Sultaniyahnya Imam Mawardi itu sebagai ahlul halli wal aqdi. Jadi ini yang disebut sebagai ahlus syuro'nya kita. Nah itu nggak ada di zaman Taliban. Ada tapi terdiri dari mereka saja, ya jelas nggak ada dukungan. Makanya ketika dihajar sama Amerika, yang lain lepas tangan. Rasain sendiri gitu kira-kira apa statement politiknya gitu. Ya, walaupun mereka juga ya dihajar juga sama Amerika, tetapi tidak sedahsyat ketika Amerika menghajar Taliban. Nah, learning from that, ya, my theory is that, ya, teori saya itu adalah dia ini mulai merangkul. Entah di mana ini sadarnya saya belum tahu. Ya, masih in the dark. Saya lagi mencari buku-buku atau laporan-laporan yang ditulis antara 2014 sampai 2018. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang ini sudah post-truth kan, sudah melewati masa yang terjadi kan, ini analisis sudah. Saya kepengen melihat apa sih pergerakan. Karena terus terang saya sendiri tidak menjadikan pergerakan Taliban ini sebagai sesuatu yang saya follow gitu, sesuatu yang saya keep up setiap tahunnya, tidak gitu. Jadi terpaksa saya juga bacanya ke belakangnya ini buat saya kedodoran juga. Makanya nggak semua juga permintaan kajian tentang Taliban ini saya iyain gitu, karena melihat juga audiensnya siapa gitu ya. Karena audiens itu kan menentukan dia itu siap baca buku apa enggak, siap analisis apa enggak, apa cuma emosi. Kalau emosi aja tuh nggak bisa gitu, nggak nyambung gitu dengan apa yang terjadi di Afgan ini. Jadi menurut saya somewhere between 2014 sampai 2018 they did something. They did something that pleases everyone. Gitu. Entah apa itu yang bisa membuat mereka mengikat semua. Satu-satunya yang masih lepas kan Ahmad, siapa itu anak Ahmad Shah Mas'ud, anak Ahmad bin Ahmad Shah Mas'ud yang berkuasa di Lembah Panjshir. Tapi berita sekitar 2 hari yang lalu sebenarnya sudah ada yang mengatakan bahwa Lembah Panjshir sudah menjadi bagian dari Taliban, atau Ahmad anaknya Ahmad Shah Mas'ud ini sudah rujuk. Ya. Kalau itu sudah rujuk tanpa perang, menurut saya confirm teori saya, yang maksudnya pandangan saya. Tapi kalau dia pakai perang, nggak tahu, mungkin ada anomali di mana yang kita belum bisa tahu. Ya. We still have to wait and see. Kita masih perlu nunggu, masih perlu melihat kembali perkembangan. Kalau perkembangannya makin akomodatif, berarti dia sudah melakukan moderasi terhadap pergerakannya. Tapi kalau makin lama makin sulit, ini kan tes pertamanya demo-demo di Kabul ya. Demo-demo di Kabul ini gimana mereka menghadapinya. Itu akan menjadi ujian buat mereka. Nah, mudah-mudahan nanti rakyat Afghanistan secara umum mendapatkan manfaat. Kalau tidak, ya fitnah lagi. Entah siapa yang akan datang. Apa Amerika? Rasanya Amerika udah kapok lah. Tapi Cina masih mungkin masuk. Yang paling terganggu sebenarnya siapa yang paling terganggu dengan adanya rejim yang stabil? Mikirnya gitu aja. Siapa yang paling terganggu kalau rejim yang maksud saya rejim itu yang berkuasa di Afghanistan ini stabil? Siapa yang paling terganggu? Nah, itu yang akan menjadi the next big player. Ya.
Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, mungkin jazakallah untuk jawabannya. Mungkin ada satu lagi. Boleh. Tidak bisa di-chat. Baik, kalau tidak ada, mungkin karena sudah ada di penghujung waktu juga, mungkin bisa kita akhiri dengan materi hari ini, secret pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mari mungkin ada statement penutup ya, statement penutup dulu dari Ustadz Agung, barangkali ada mengenai topik pada hari ini. Iya, mungkin statement saya, mungkin yang paling utama itu adalah kita tidak terlalu mudah mengambil kesimpulan hanya karena tulisan-tulisan gitu ya. Kita pergunakan juga pisau analisis kita. Paling bagus kan tentu saja kita sudah dibekali dengan sejarah supaya kita tahu ada faksi-faksi. Ini target saya sebenarnya, bukan menjelaskan Taliban langsung, karena itu nggak mungkin tanpa kita memahami sejarahnya dulu. Jadi pahami sejarahnya, tahu latar belakangnya, sehingga kita tahu setiap faksi itu ada kepentingannya apa. Nah, nanti kalau misalnya kita suatu saat bisa ketemu lagi 3-4 bulan ke depan, setelah jelas Afghanistan seperti apa, baru kita bisa mengerti kenapa Taliban itu menjadi sekarang, atau belum berubah, misalnya belum berubah, ya berarti kita juga bisa menganalisis bahwa setelah 20 tahun mereka juga sama-sama nggak bisa belajar, tapi less likely. Sepertinya saya melihatnya seperti itu. Jadi mohon kita semua menahan diri dari mengomentari, baik itu terlalu positif maupun terlalu negatif. Kita lebih aman untuk wait and see. Mudah-mudahan yang terbaik yang Allah berikan itu untuk masyarakat Afgan, karena mereka sudah terlalu lama ya di menghadapi sudah terlalu lama mengalami penjajahan lah, katakanlah seperti itu ya, penjajahan. Nah, terkait dengan banyaknya orang yang meninggalkan Afghanistan, mungkin menarik juga untuk dikomentari sebagai bagian dari penutup bahwa dalam sebuah transisi negara itu biasa ada orang eksodus keluar, itu biasa. Nggak usah pusing. Dan itu bukan karena Taliban juga. Gitu. Sama ketika Indonesia diakui kemerdekaannya setelah 4 tahun ya, kita baru diakui tahun 49 oleh Belanda. Itu banyak juga masyarakat Indonesia yang kemudian hengkang, ikut tuannya, ikut pindah ke Belanda, walaupun ya mereka nggak tahu hidup di sana jadi apa. Tapi kita kan temukan di Belanda ada komunitas orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Yang kalau kita trace sebenarnya kakeknya atau mungkin buyutnya itu dulu adalah orang-orang yang meninggalkan Indonesia. Ya kita nggak bisa maksa orang toh tinggal di Indonesia kan. Setelah Indonesia jadi republik kan mereka mungkin nggak nyaman. Mereka senangnya mungkin Hindia Belanda, ya wajar kalau mereka pulang ke sana. Sama di Afgan juga begitu, mereka kerja sama Amerika, mungkin jadi translator lah atau apa, mungkin hidupnya dibayar pakai dolar, pokoknya nyaman. Tiba-tiba terjadi perubahan, wajar kalau mereka agak sedikit takut gitu ya. Ini Taliban jangan-jangan ngejar mereka, walaupun Taliban memberikan amnesti umum. Jadi menurut saya kita mengamatinya jangan hanya sebuah kejadian saja, kita lihat apa yang melatar belakanginya. Jadi ya mungkin mereka bagus juga start dari nol gitu, antek-anteknya pada pergi supaya mereka bisa lebih independen. Walaupun saya yakin tidak semua orang yang tinggal di Afgan itu setuju dengan Taliban. Yang ada pilihan mau pindah kemana, gitu kan. Nah itu yang perlu di manage oleh Taliban. Kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan kita juga ya kita mungkin sebatas pengamat ya membaca, mendengar berita dan membaca dokumen-dokumen yang melaksanakan dan menjadi yang merasakan kebijakan itu yang di sana. Jadi kita perlu empati juga terhadap kondisi mereka. Mudah-mudahan mereka Allah lindungi insyaallah. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan bablasnya waktu sedikit dari presentasi saya tadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi suatu saat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas closing statement-nya. Sebelum saya tutup, barangkali kita bisa berfoto bersama dulu melalui Zoom. Barangkali bagi yang berkenan untuk menyalakan kameranya untuk beberapa saat. Mas Dani bisa tolong di koordinasi.
Oke, kedengaran. Suara saya kok gemar ya? Oke, kalau yang mau foto bersama bisa diaktifkan dulu kameranya. Oke. Oh, system's ready. Oke, nggak ada yang mau aktifin kamera lagi nih? Yang lain? Oh, lagi di jalan Mas Riki. Sambil jalan itu. Entah lagi apalagi sepedaannya malah ini. Belum tahu juga. Ya, sepeda. Sepeda. Alhamdulillah. Ya, mumpung bisa lihat. Oke, nggak ada yang aktifin kamera lagi ya berarti ini. Biasa aktifin ini ya. Screen capture-nya. Ready? 1, 2. Oke. Tunggu sebentar, saya cek P-nya dulu. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, pas. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dani. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Baik, terima kasih Ustadz Agung atas hadiran dan materinya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Secret kali ini. Insya Allah bulan depan akan ada Secret dengan materi yang menarik lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya saya mohon maaf atas segala sesuatu yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.